Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 memuat tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Mandat tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan peta jalan pengembangan SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan penetapan SMK revitalisasi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam revitalisasi dan pemutakhiran bidang-bidang keahlian di sekolah menengah kejuruan untuk mendongkrak keunggulan lokal menjadi daya saing bangsa di tingkat nasional dan global. SEA Mio-Biotrop merupakan pusat regional di Asia Tenggara untuk biologi tropika yang mempromosikan kerjasama regional dalam pendidikan, sains, dan budaya di kawasan ini. SEA Mio-Biotrop memiliki visi untuk menjadi pusat dalam memperkaya dan mempromosikan nilai-nilai dari biologi tropika di Asia Tenggara. Pada program SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan tahun 2019, SEA Mio-Biotrop menerima mandat untuk mendampingi 80 SMK Pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendampingan teknis meliputi bimbingan teknis kepada tenaga pendidik di SEA Mio-Biotrop dan diikuti dengan kunjungan pendampingan narasumber atau praktisi ke setiap SMK. Setiap SMK Pertanian memiliki otoritas untuk memilih judul paket bimbingan teknis yang tersedia sesuai dengan potensi, budaya, dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, bimbingan teknis penerapan kurikulum Teaching Factory akan diselaraskan dengan core bisnis di setiap SMK Pertanian untuk menghasilkan SDM unggul. Pendampingan teknis tahap 1 adalah bimbingan teknis kepada guru-guru SMK yang diselenggarakan di SEA Mio-Biotrop Bogor sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2019. SEA Mio-Biotrop memfasilitasi sebanyak 8 judul jenis bimbingan teknis dengan waktu pelaksanaan bimbingan teknis sebagai berikut. 4 hari untuk kultur jaringan, 3 hari untuk budidaya jamur dan produksi keripik jamur, 3 hari untuk sistem hidroponik dan aquaponik, 2 hari untuk budidaya lemon dan produksi sari buah lemon sebagai model, 2 hari untuk budidaya tanaman atsiri dan teknik ekstraksi minyak atsiri, 2 hari untuk produksi parfum alami, aromaterapi, baby oil, massage oil, dan sabun alami, 1 hari untuk produksi susu kedelai, dan 1 hari untuk pembangunan teaching factory di SMK. Pendampingan teknis tahap 2 adalah kunjungan pendampingan narasumber ke semua SMK Pertanian yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama SEA Mio-Biotrop, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bagrun sebagai Direktur PSMK serta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada SEA Mio-Biotrop untuk bekerja sama mengembangkan SMK Pertanian dari Sumatera sampai Papua untuk dalam rangka pengembangan ketahanan pangan dan juga pengembangan teaching factory di sekolah. Kami beruntung karena dengan kerjasama ini kami mengetahui atau mengembangkan jurus baru atau teknik baru, metode baru dalam transfer teknologi tidak langsung kepada masyarakat tetapi ke sekolah-sekolah SMK. Karena dengan transfer teknologi kepada guru-guru SMK, oleh guru-gurunya kemudian dipakai untuk bahan pengajaran ke siswanya, kemudian membangun model dari teknologi yang sudah diajarkan tadi di sekolah. Selanjutnya model ini akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya.
Dengan demikian teknologi tadi akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar atau petani-petani sekitar yang belajar dari SMK tadi. Kami berharap bahwa kerjasama ini tidak selesai sampai di sini, tetapi akan berkembang terus, tidak dibatasi oleh proyek, tidak dibatasi oleh waktu. Xiaomi Biotrop beserta lembaga-lembaga penelitian yang lainnya akan terus menambah atau mentransfer teknologi baru kepada SMK. Karena ke depan pertanian sangat dibutuhkan, pangan sangat dibutuhkan, karena penduduk terus meningkat. Indonesia sudah 260 juta, Asia Tenggara sudah 600 juta. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim ketahanan pangan Xiaomi Biotrop yang telah mengerjakan tugas ini dengan baik. Kepada koordinatornya Saudara Joner Situmorang beserta tim, dan juga para narasumber dan Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan bantuan tenaga-tenaga ahlinya sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada SMK-SMK, lebih dari 80 SMK yang sudah menjadi mitra Xiaomi Biotrop. Semoga kemitraan ini akan terus kita jaga dan transfer teknologi akan terus kita jalankan sampai kapanpun. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan teknis di Xiaomi Biotrop telah diikuti oleh 213 guru yang berasal dari 84 SMK pertanian di Indonesia. Pada umumnya, beberapa SMK pertanian yang mendapat bantuan program ketahanan pangan tahun anggaran 2019 mengembangkan satu atau lebih kompetensi di lingkungan SMK-nya. Kompetensi yang paling banyak dikembangkan adalah hidroponik, yaitu 19 SMK, jamur dan produk turunannya yaitu 17 SMK, lemon dan sari buah lemon yaitu 17 SMK, budidaya dan produksi minyak atsiri serta produk turunannya yaitu 17 SMK, dan pembuatan susu kedelai sebanyak 6 SMK. Program Ketahanan Pangan tahun anggaran 2019 yang fokus merevitalisasi SMK pertanian yang baru lahir dan berada di pelosok Nusantara, mendorong SMK pertanian untuk lebih mengenal dan mengembangkan komoditas lokal sebagai core bisnis di SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kalau kita bicara tentang pertanian berarti kita bicara tentang ketahanan pangan. Pada saat kita bicara ketahanan pangan berarti kita bicara tentang ketahanan nasional. Sehingga sebenarnya ketahanan nasional boleh saya katakan core-nya juga ketahanan pangan di dalamnya. Nah, untuk itu apa yang sudah dilakukan oleh Direktur Biotrop bersama-sama dengan Direktorat Pembinaan SMK untuk meningkatkan SMK-SMK terutama pada generasi yang akan datang, siswa-siswa kita yang dimulai dengan gurunya, ini saya menyambut dengan baik. Kemudian ada beberapa produk unggulan menurut saya yang sudah dikembangkan itu nantinya bisa diteruskan oleh teman-teman sekolah, bisa sebagai teaching factory yang mana di dalamnya terjadi perputaran sehingga apa yang dihasilkan bisa untuk mengembangkan lagi, praktek lagi ke siswa sehingga siswa lebih kompeten lagi. Itu beberapa hal baik yang ada di Jawa, di luar Jawa. Saya senang tadi banyak saya lihat produk-produk atau SMK-SMK yang di luar Jawa. Mudah-mudahan itu sebagai inspirasi bagi sekolah-sekolah yang luar Jawa dengan kondisi yang berbagai macam, ya, kondisi yang sangat terbatas, namun demikian kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Karena saya yakin bahwa pertanian ini memang basisnya kan dari desa, dari daerah, sehingga yang dari daerah itu bisa sebagai pionir untuk pengembangan tadi. Maka tahun ini dengan adanya COVID-19 ini,
saya juga mempunyai rencana bagaimana anak-anak SMK itu bisa berperan dalam ketahanan pangan. Yang kami inginkan memang program kami tahun ini saya rencanakan adalah bagaimana project work siswa di dalam proses pembelajaran. Apakah nanti kerjasama dengan penduduk untuk menanam produk-produk pertanian atau sebagai penyuluh pertanian yang ada di lingkungannya, tapi itu merupakan salah satu wahana di dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang kita lakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Biotrop, Pak Erdika dan teman-teman yang sudah membantu kami. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung secara terus-menerus dan kita lakukan untuk kemajuan anak-anak kita, untuk kemajuan bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK kaya. SMK